Ya, kita balik lagi ke channel Wamet Wahana Matematika. Hari ini kita bakal bahas materi kelas 11 IPA Peminatan untuk materi pembagian suku banyak. Karena kemarin banyak yang minta nih penjelasan mengenai pembelajaran suku banyak. Hari ini kita akan jelasin materi mengenai suku banyak. Disiapin catatan semuanya ya, coret-coretannya, sambil belajar sambil ngitung. Hari ini kita akan belajar mengenai pembagian polinom atau pembagian suku banyak. Ilustrasinya seperti ini. Kita kan udah familiar ya dengan bentuk pembagian. Misalkan ada bilangan 125 nih dibagi oleh bilangan 6. Jadi 125 dibagi 6. 125 dibagi 6 itu hasilnya 20. Tapi di sini masih menyisakan bilangan yaitu 5. Ya, berarti hasil dari 125 dibagi 6 itu 20 hasilnya, tapi sisanya masih ada nih, sisanya 5. Nah, ini sistem pembagian secara bersusun kan ini sudah familiar, sudah kita pahami ya. Jadi 125 itu yang dibagi, 6 itu pembaginya, 20 itu hasil baginya, dan yang 5 itu adalah sisa pembaginya. Nah, jadi kalau kita konstruksi ulang 125 itu sama aja dengan 6 dikali 20 ditambah 5. 6 kali 20 120, 120 tambah 5 sama dengan 125. Jadi bisa dikatakan bahwa yang dibagi itu akan sama aja dengan pembagi dikali dengan hasil ditambah dengan sisa. Nah, ini nih bentuk umum yang harus kamu pahami dalam pembagian suku banyak. Jadi nanti biasanya yang ditanyakan itu pembagian suku banyak, yang ditanyanya adalah hasil bagi sama sisa pembagiannya. Nah, langsung aja kita ke materi bentuk polinom ya. Misalkan di sini ada bentuk polinom dengan derajat tertingginya 3. Fx 2x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 5x ditambah 90. Kalau dibagi X tambah 3, jadi pembaginya X tambah 3, maka kita akan mencari hasil dan sisa pembagiannya. Kita akan menggunakan metode dengan cara tersusun. Nah, seperti biasa kalau cari tersusun, kita selesaikan satu persatu ya. Pertama kamu masuk dalam tanda bagan, dalam skema bagan ini kamu masukkan fungsi yang akan dibaginya. 2x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat kurangi 5x tambah 90. Nah, dan di bagian luar bagan dituliskan pembaginya x tambah 3. Skemanya untuk mengerjakan begini. Kita harus mencari suatu bilangan yang mendekati 2x pangkat 3. Mendekati atau sama. Nah, berapa dikali x yang hasilnya itu 2x tambah 3 atau mendekati 2x tambah 3. Oh, didapat 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 kalau kita kalikan dengan x, maka hasilnya 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 dikali 3 sama dengan 6x kuadrat. Nah, setelah itu untuk menghilangkan bilangan yang paling awal, maka digunakan operasi pengurangan. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 kan 0. Nah, sekarang yang tersisa min 7x kuadrat dikurangi 6x kuadrat didapat hasilnya min 13x kuadrat. Kita turunkan min 5x dan 90-nya. Setelah itu kita cari lagi bilangan berapa kali x yang mendekati atau hampir atau sama dengan 13x kuadrat. Didapatlah 13x. 13x dikali x maka didapat min 13x kuadrat. Min 13x dikali 3 didapat min 39x. Nah, agar bilangan min 13x kuadrat dengan min 13x kuadrat yang hilang atau sisanya 0, maka dikurang ya. Berarti yang tersisa tinggal min 5x dikurangi min 39x. Didapatlah 34x, yang 90-nya kita turunkan. Nah, sekarang kita cari bilangan berapa dikali x yang hasilnya mendekati atau sama dengan 34x. Oh, ternyata hasilnya 34. 34 dikali x, 34x, 34 dikali 3 sama dengan 102.
Nah, ketika di bagian akhir 90 dikurang 102 berapa? Min 12. Nah, min 12 bisa nggak dibagi X tambah 3? Nggak bisa. Kalau tidak bisa berarti yang bagian akhir ini merupakan sisa pembagiannya. Nah, jadi hasil baginya yang mana nih yang atas? 2X kuadrat dikurangi 13X tambah 34. Sisanya yang mana? Ini yang bawah, min 12. Nah, ini cara menentukan hasil bagi dan sisa pembagian menggunakan cara tersusun, pembagian tersusun. Nah, sekarang kita ke cara yang kedua, ada skema Horner. Nah, yang di bagian awal itu sudah kita singgung-singgung bagaimana skema Horner itu ngerjainnya gimana sih. Nah, ini kita akan menggunakan skema Horner untuk menentukan pembagian dan hasil pembagian. Menentukan hasil pembagian dan sisa pembagian maksudnya. Nah, di sini ada polinom fx berderajat 3, x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat tambah 8x dikurangi 10. Dibagi x min 2, tentukanlah hasil dan sisa pembagian. Oke, kita tentukan dengan menggunakan metode Horner. Pertama, kita bikin dulu bagan. Nah, bagan ini berisi mengenai yang dibagi dan pembaginya tentunya ya. Nah, 1, min 5, 8, min 10 dapat dari mana? Ini dari fx. Kita masukkan koefisiennya saja. Koefisien terurut mulai dari pangkat tertinggi sampai dengan konstanta. X pangkat 3 koefisiennya 1. X pangkat 2 koefisiennya min 5. X koefisiennya 8. Dan konstanta kita masukkan min 10. Nah, 2 ini yang di bagian luar apa? Ini pembaginya. Cara menentukan pembagi bagaimana? Konstanta pembagi dibagi dengan min 1. Berarti min 2 dibagi min 1 didapat 2. Jadi cara untuk menentukan pembaginya itu lihat nih. Konstantanya berapa nih? Min 2. Dibagi dengan min 1. Min 2 dibagi min 1 dapat 2. Kalau di sininya X plus 3. X plus 3 berarti nanti 3 dibagi min 1. Oh, di sininya min 3. Nah, skemanya untuk mengerjakan Horner, pertama kita turunkan koefisien yang paling awal. Angka 1 kita turunkan ke bawah. Nah, setelah itu si angka 1 ini kita kalikan ke samping. 1 dikali 2. Didapat 2, disimpan di sini. Nah, di sini kita simpan angka 2-nya. Setelah itu kita tambah. Min 5 ditambah 2, dapatlah min 3. Nah, dapatlah min 3. Dengan cara yang sama, kita kalikan ke samping lagi. Min 3 dikali 2, min 6. Kita taruh di bagian bawah, min 6. Tambah lagi, 8 tambah min 6, 2. Kalikan lagi, 2 dikali 2, 4. Kita taruh di sini. Min 10 ditambah 4, sama dengan min 6. Nah, dari skema Horner ini kita sudah bisa menentukan hasil dan sisa pembagian. Mana hasilnya, mana sisanya kita lihat nih kalau cara tersusun. Nih. Di sini kalau menggunakan cara tersusun, sisa pembagiannya min 6, hasilnya x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Nah, di sini ada min 6 ya. Jadi, kalau ingin menggunakan cara Horner untuk menentukan sisa pembagian, kita lihat bagian ujungnya. Oh, ini konstanta bagian ujung, berarti ini merupakan sisanya. Nah, terus hasilnya yang mana? Nih hasilnya bilangan yang ada di depan sisa 1, min 3, 2. Nah, 1, min 3, 2 ini menyatakan koefisien. Koefisien apa sih? Nah, kita harus pahami, lihat nih. X pangkat 3 dibagi dengan X. Jadi X-nya pangkat 1 nih dibaginya oleh X pangkat 1. Pangkat 3 dibagi pangkat 1, maka nanti hasilnya adalah X pangkat 2. Karena X pangkat 3 dibagi X pangkat 1 berarti pangkatnya tinggal dikurang. X pangkat 3 dikurangi 1 jadinya X pangkat 2. Nah, maka hasil yang tertera di sini ini merupakan suku banyak berderajat 2. Kenapa? Karena tadi kan pangkat 3 dibagi pangkat 1, maka hasilnya itu jadi pangkat 2. Nah, yang satu ini koefisien untuk X pangkat 2. Kalau habis X pangkat 2 berarti pangkat 1. Oh, di sini berarti min 3X. Habis min 3X pangkat 1. Oh, yang paling ujung adalah konstanta. Nah, jadi sisanya min 6 sama dan hasilnya adalah 1.
Ini koefisien untuk X pangkat 2 berarti X pangkat 2. Min 3 ini koefisien untuk pangkat 1 berarti min 3X. Nah, dan yang 2 ini konstanta. Jadi hasilnya sudah kita ketahui. Hasilnya X kuadrat min 3X tambah 2 dan sisanya min 6. Nah, itu saja materi yang bisa kita bahas di sore hari ini. Ini materi berkaitan dengan pembagian suku banyak. Nah, nanti silakan kalian bisa pilih mau menggunakan metode pembagian tersusun atau menggunakan skema Horner. Ya, kalian bisa pelajari dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali mengenai teorema sisa. Jadi setelah ini kita bakal bahas mengenai teorema sisa. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.